Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman semanhat salaf, tetap teguh dan tegar istiqomah dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi karena izin dan ridho Allah. Di antara saudaraku mungkin belum ada yang tahu apa hukum memakan uang hasil dari riba. Kalau kita percaya dengan adanya azab siksa kubur, adanya siksa neraka. Tapi kalau orang-orang fasik, munafik, dan kafir, mereka tak percaya adanya azab kubur dan siksa neraka. Bagi yang percaya adanya siksa kubur dan azab neraka, saya bisa pastikan mereka tidak akan memakan atau meminjam uang-uang hasil riba. Untuk lebih dalam lagi, kajian materi tentang riba diungkapkan oleh ulama pewaris Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdad. Yuk kita dengarkan. Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba. Bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, juru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka semua sama-sama berdosa. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalan Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan orang lain riba, juru tulisnya, dua saksinya, mereka semua itu sama-sama berdosa. Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum tu'minun. In kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan segala sisa-sisa riba
in kuntum mu'minin, jika memang kamu orang-orang mukmin. Apa yang dimaksud dengan riba? Riba apa yang dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman turunnya wahyu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Praktek riba macam apa yang dilakukan oleh mereka? Para ulama menjelaskan, riba sesuai dengan arti bahasa az-ziyadah, setiap tambahan. Orang-orang jahiliyah, riba yang mereka praktekkan adalah seperti ini. Apabila seseorang itu menghutang kepada kawannya, berhutang kepada kawannya, dan kawannya mempiutangkan kepada dia dalam tempo tertentu, misalnya 1 bulan atau 2 bulan atau setahun. Apabila jatuh temponya, waktunya, dan orang yang berhutang belum mampu membayar, maka yang mempiutangkan berkata kepadanya, aku beri tempo waktu lagi, tetapi dengan memberikan ziyadah tambahan, atau dengan bahasa keseharian kita, ada bunganya. Berarti riba yang dimaksud dalam Al-Quran, yaitu riba an-nasi'ah, riba dalam hutang piutang, pinjam meminjam. Setiap pinjaman yang ada kelebihannya, dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diharamkan oleh Islam. Setelah kita mengetahui bahwa arti riba yang dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah dalam masalah hutang piutang, setiap hutang ada kelebihan, ada bunganya, maka apa perbedaannya dengan bank-bank yang ada sekarang ini di dunia ini? Di dalam Islam ada satu ajaran yang sangat mulia sekali, membantu orang yang sedang kesusahan. Salah satu caranya adalah dengan meminjamkan uang kepadanya. Maka dalam Islam urusan pinjam meminjam, hutang piutang adalah urusan murni sosial 100%. Tidak ada embel-embelnya, tidak ada pamrihnya, tidak ada bunganya. Hutang 100 bayar 100, hutang 1000 bayar 1000, hutang 1 juta bayar 1 juta. Sedangkan yang dimaksud dengan riba adanya ketentuan syarat. Hutang 100 bunganya 10 rupiah. Hutang 1000 bunganya 100 sekian persen dan seterusnya. Ini adalah ainur riba, riba 100%. Maka bank-bank yang ada di dunia ini yang mempraktekkan seperti ini, tidak syak lagi adalah ini praktek riba yang pernah dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah ketika turunnya wahyu Al-Quran, ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka. Sistem perekonomian yang seperti inilah yang kemudian dikembangkan di dunia saat ini oleh orang-orang Yahudi terutama, karena pertama orang yang mengembangkan riba adalah orang-orang Yahudi. Kalau saudara menyimpan uang di bank, maka saudara akan diberi bunga sekian persen. Bahkan kita berlomba-lomba untuk menarik bunga dari bank sebanyak-banyaknya. Dan bank itu pun berlomba-lomba satu dengan yang lain, bersaing untuk memberikan bunga yang lebih banyak, yang lebih banyak, dan yang lebih banyak. Ini ainur riba. Riba murni dan 100%. Kalau kita ambil bunganya, berarti kita makan riba dan terkena ayat yang mulia ini. Dan terlaknat berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu menyimpan uang di bank dengan mengambil bunganya berarti kita memakan riba. Kalau tidak memakan bunganya berarti kita telah membantu kelangsungan praktek riba jahiliyah. Sedangkan kita tidak boleh membantu sesuatu perbuatan maksiat sebagaimana Rabbuna katakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bank-bank konvensional yang bertebaran di dunia saat ini, para ulama kita telah ijma' mengatakan bahwa ini bank-bank ribawiyah yang diharamkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kaum muslimin berjual beli, berdagang, menegakkan sistem perekonomiannya sesuai dengan syariat
Rabbul Alamin. Jangan dia mengikuti cara-cara orang kafir dalam menegakkan sistem perekonomian mereka. Karena tegaknya sistem perekonomian mereka dengan riba, dengan perjudian, dengan penipuan, dengan gharar, dan dengan unsur atau cara pemaksaan atau unsur-unsur pemaksaan. Sehingga terjerat semuanya. Karena itu mereka menguasai perekonomian. Andai kata kaum muslimin memisahkan diri dari mereka, sistemnya berbeda sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa taala, pasti perekonomian mereka tidak seperti sekarang ini. Sudah kita dengarkan bersama-sama, mengerikan, menakutkan, siksa ancaman Allah kepada orang-orang yang makan riba, yang makan riba. Hari ini bisa kita lihat banyak bangke-bangke, bank-bank keliling berkeliaran di tengah-tengah kita, menawarkan jasa uang untuk kita. Tapi itu semua riba, hasil riba. Masihkah kita memakai uang riba? Saudaraku se-Islam khususnya yang berkaitan dan berhubungan dengan riba, segeralah bertaubat. Selagi masih hidup, selagi masih bernyawa, tinggalkan segala bentuk riba. Tinggalkan. Bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk apa kita punya mobil mewah, rumah mewah, kendaraan mewah, hidup terhormat, tapi semua kita peroleh dari hasil riba. Astagfirullah, astagfirullah. Semoga nasihat dari ulama poros Nabi tadi dapat merubah pikiran kita yang selama ini terkontaminasi oleh isu-isu syaitan yang membujuk kita semua untuk meminjam uang hasil riba. Ekonomi kapitalisme yang ribawi, dolar. Hari ini kita tidak bisa mengklaim kalau kita sudah syariah dengan sistem ekonomi dan perbankan kita. Tidak bisa. Selama kita masih menggunakan uang kertas, kita tidak bisa melepaskan diri dari riba. Rasul mengatakan akan datang suatu masa di akhir zaman di mana manusia akan memakan harta riba. Sayati 'alan nasi zamanan an-nasu sayakuluna riba. Akan datang di akhir zaman manusia satu masa di mana manusia memakan harta riba. Kalaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka terkena dengan debu riba. Ya rahmatullah. Di antara mata uang ini, yang paling mahal yang warna apa? Apa bedanya? Lo ongkos untuk membuat uang ini sama uang ini sama kan? Sama saja. Lo kok bisa yang ini lebih tinggi? Lihat, dari intrinsiknya saja sudah riba kan? Padahal biaya untuk membuat ini sama. Baik, betul? Inilah riba. Baik, berikutnya perselisihan. Waktu saya masih SD, 2000 bisa kebeli baju satu setel. Betul tidak? Waktu saya masih SD, 35 tahun yang lalu, saya sudah 40, kepala 4 sekarang. 35 tahun yang lalu ini kebeli satu setel baju. Sekarang inflasi kan? Lalu bagaimana dengan dinar? Rasulullah pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib, kamu ke pasar kambing, beli kambing satu. Harga kambing di zaman Rasulullah 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, 1 dinar. Ali datang ke pasar kambing, pulang. Kenapa Ali yang disuruh? Karena Ali adalah sahabat terhebat dalam memilih kambing yang sehat dan dagingnya gemuk dan bagus kualitasnya. 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, kambing 1 dinar. Sekarang berapa? 1 dinar berapa? 2,5 juta. Kebeli kan kambing? Bayangkan 1400 tahun tidak mengalami inflasi. Nah ini 35 tahun inflasinya sudah berapa kali lipat? Demi Allah. Begini mereka cara menguasai dunia. Dajjal. Pinter kok Dajjal. Inilah ekonomi kapitalisme. Baik, negara tidak pernah mencetak uang ini. Negara hanya menentukan RAPBN, betul? Sejumlah sekian triliun. Lalu diserahkan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab pada pemerintah, bertanggung jawabnya pada Bank Internasional, IMF, Bank Dunia. Itu tanggung jawabnya. Maka Bank Indonesia mencetak uang sejumlah RAPBN, angka RAPBN. Lalu diberikan pada pemerintah kita. Pemerintah kita tidak bayar cash kan untuk membayarnya, tapi ngutang. Ada jangka, ada bunga. Setiap lembarnya ada bunga. Artinya siapapun yang memegang uang ini di dompetnya siap dengan bunganya. Apa itu bukan riba? Jadi jangan mengaku syariah kalau masih menggunakan ini. Saya hanya sebatas menyampaikan. Andalah yang menyimpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين.